Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas begitu melegenda, melintasi sejarah. Sosoknya penuh kontroversi dan misterius. Beberapa menggambarkan Abu Nawas sebagai pribadi jenaka, cerdik dan cerdas. Ada juga yang bercerita bahwa ia pura-pura gila karena menolak tawaran jabatan Hakim Agung dalam Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan sering membodohi sang Khalifah Harun ar-Rasyid yang dungu. Benarkah sehebat itu sampai membodohi khalifah terhebat dalam dinasti Abbasiyah? Abu Nawas memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia lahir pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz, negeri Persia atau sekarang yang dikenal dengan negara Iran. Dalam dirinya mengalir darah Arab dari ayahnya dan darah Persia dari ibunya. Ayahnya bernama Hani Al-Hakam, seorang anggota legend militer Marwan, dan ibunya bernama Jalaban, seorang wanita Persia yang memiliki pekerjaan sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil Abu Nawas sudah yatim. Sepeninggalan ayahnya, Abu Nawas dibawa ke kota Basrah oleh ibunya. Di Basrah, Abu Nawas belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, ilmu Al-Quran, dan sastra Arab. Abu Nawas belajar ilmu hadis pada Abu Walid bin Ziyad, Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Saman. Ia juga belajar ilmu Al-Quran kepada Yakub Al-Hadrami. Dalam bidang sastra Arab, ia belajar kepada Zaid Al-Anshari dan Abu Ubaidah. Tidak lama setelah mempelajari beberapa ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan seorang penyair dari Kufah yang bernama Walibah bin Habib Al-Ashad. Walibah memberikan pelajaran lebih dalam bidang sastra terhadap Abu Nawas untuk memperluas kembali bahasanya. Walibah sangat kagum dengan bakat yang dimiliki Abu Nawas dalam bidang sastra. Kemudian Abu Nawas dibawa oleh Walibah ke Ahwaz lalu ke Kufah. Ketika di Kufah, bakat Abu Nawas diasah kembali dan ada seseorang yang bernama Ahmar. Ahmad menyuruh dia tinggal di pedalaman dan hidup bersama orang-orang Arab Baduy untuk memperdalam dan memperhalus lagi bahasa kesastraan Arabnya. Kemudian setelah Abu Nawas lihai dalam kesastraan Arab, ia dipindah ke Baghdad. Ia berkumpul dengan para penyair di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Abu Nawas sangatlah pandai dalam merangkai syair-syair dan puisi. Berkat hal itu, Abu Nawas bisa berkenalan dengan para bangsawan. Kedekatannya dengan para bangsawan bukan membawa syair-syair dan puisi-puisi menjadi lebih baik. Syair dan puisinya berubah menjadi cenderung memuja dan mengkritik, bahkan menjilat para penguasa. Dalam kitab Al-Wasih fi Al-Adab Al-Arabi wa Tarhihi dijelaskan bahwasanya Abu Nawas adalah penyair yang multivisi. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Kepenyairannya merubah segala aspek kehidupannya. Abu Nawas tampil menjadi penyair yang hura-hura. Kehidupan istana dan segala kemewahan telah mempengaruhi gaya hidupnya. Ia menggunakan puisi-puisinya tidak hanya untuk pujian dan sindiran tajam terhadap penguasa saja. Ia juga menggunakan puisi-puisinya untuk merayu wanita. Bahkan ketika mabuk berat, Abu Nawas sangat lihai merangkai puisi dengan mengagungkan minuman keras. Abu Nawas memiliki kepribadian yang urakan, bandel, tidak bermoral, dan tidak taat terhadap perintah agama. Meskipun sejak kecil mendapat pendidikan agama yang baik, karena kelakuan buruknya Abu Nawas diasingkan dari kalangan agamawan dan kaum beradab lainnya. Hal itu dilakukan sampai suatu malam ganjil atau malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ketika Ramadan dan di usianya yang tidak lagi muda, Abu Nawas tetap melakukan kebiasaan mabuk-mabukan.
Dalam kondisi mabuk berat, tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal menghampirinya dan langsung menuding wajahnya. Tanpa banyak bicara, orang tersebut berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Hani, jika engkau tidak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikan, yang merusak terhadap hidangan tersebut." Setelah mendengar kata-kata itu, Abu Nawas tersentuh hatinya dan tersadar akan segala yang ia lakukan selama ini. Abu Nawas merasa hidupnya kelam dan hitam dalam kubangan dosa. Bahkan Abu Nawas mengibaratkan dirinya lebih hina daripada seekor lalat. Dia tersadar akan arti hidupnya yang tidak memberikan manfaat dan hanya merugikan terhadap orang lain itu. Ibnu Khalikan dalam Wafiatul Ayan, beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi berkata bahwa Abu Nawas adalah sahabat Ibnu Khalikan. Tapi karena gaya hidup Abu Nawas yang penuh maksiat, Ibnu Khalikan memilih berpisah dengan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas meninggal, suatu malam Ibnu Khalikan bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi tersebut ia bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa balasan Allah terhadapmu?" Dia menjawab, "Allah mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutuliskan saat aku sakit sebelum wafat. Syair itu berada di bawah bantalku." Maka Ibnu Khalikan pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidur Abu Nawas dan menemukan secarik kertas yang bertuliskan, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahanam. Maka berilah aku taubat atau ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku mengharap selain kepada Engkau?" Bait syair indah di atas adalah bentuk pengakuan Abu Nawas terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan, bahwa Tuhan tidak pernah menutup rahmat dan taubat hambanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas dan kita selalu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kisah Abu Nawas kali ini adalah tentang sayembara raja untuk menjawab pertanyaan mengenai dahulu mana antara telur dan ayam. Berikut kisahnya. Awal kisah, Baginda Raja di kediamannya memiliki beberapa ekor ayam. Melihat ayam betinanya yang bertelur, Baginda Raja tersenyum kegirangan. Seketika Baginda Raja berpikir dalam hati, ayam ini bertelur, telurnya dari ayam, sedangkan ayamnya dari telur. Atas kebingungannya, Baginda Raja pun ingin membuat sayembara untuk menjawab pertanyaan lebih dahulu mana telur atau ayam. Tak lama Baginda memanggil pengawal. "Pengawal, kemarilah. Segera umumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu 1 pundi emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara." Pengawal kerajaan pun segera mengumumkan di depan rakyat. Seketika banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur
karena imbalannya yang besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya 4 orang saja, dan salah satunya adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Peserta pertama, majulah. Baginda bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu telur, Baginda, jawab peserta pertama. Lantas apa alasannya? Tanya Baginda. Ampun Paduka, bila ayam yang lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jelas peserta pertama. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Tanya Baginda kembali. Peserta pertama pun pucat dan tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab tanpa ampun lagi. Lalu ia dimasukkan ke dalam penjara. Peserta kedua, silahkan maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan, jawab peserta kedua. Lantas bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami, jelas peserta kedua. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua hingga kebingungan menjawabnya dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga, maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur, jawab peserta ketiga. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dirami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri, jelas peserta ketiga. Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Sanggah Baginda. Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Yang pasti adalah telur dulu Paduka, baru ayam, jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini. Sambil berpikir, kok bisa? Jawabannya kenal mengenal. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas, dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan sambil memegangi telurnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.